wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrafil annabiyya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salawat serta salam kita haturkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan jalan yang benar bagi umatnya. Selamat datang, Bapak, Ibu, serta mahasiswa-mahasiswi sekalian di acara serial Alumni Bicara 4 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Prodi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kegiatan ini yang keempat kalinya diselenggarakan setelah itu pada tahun 2023 lalu diluncurkan secara perdana dan dirutinkan hingga saat ini. Alumni Bicara adalah wadah bagi para alumni Prodi Arsitektur UMJ untuk dapat berbagi pengalaman tentang dunia berprofesi, berpraktik, serta berbagi keilmuan arsitektur yang terkini. Selain mendapatkan insight tentang dunia arsitektur di luar kampus, acara ini menjadi kesempatan bagi para mahasiswa untuk bisa membangun jejaring dan silaturahmi dengan para alumni-alumni dari Prodi Arsitektur UMJ. Perkenalkan, saya Ruksana selaku MC akan memandu jalannya acara ini hingga selesai. Sebelum kita memulai acara, perkenankan saya membaca susunan acara pada hari ini. Yang pertama, tilawah Al-Quran. Kedua, sambutan dan pembuka acara. Ketiga, sesi foto bersama. Keempat, paparan narasumber. Kelima, sesi tanya-jawab atau Q&A. Keenam, penyerahan sertifikasi. Ketujuh, pembacaan doa dan penutup. Demi efisiennya waktu, mari kita mulai rangkaian acara kali ini. Sebagai pembuka, acara pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Muhammad Nurfin Nuha, salah satu mahasiswa semester 2 Arsitektur UMJ yang akan membacakan surat Al-Isra ayat 36, Az-Zumar ayat 9, dan Al-Mujadilah ayat 11. Kepada saudara Nurfin Nuha dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Apakah orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Nur Finuha. Semoga yang membaca dan mendengarkan ayat suci Al-Quran tersebut diridhoi dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selanjutnya adalah sambutan dan pembukaan acara oleh Ketua Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta, yaitu Ibu Vinta Lisimia, STMT. Kepada Ibu Vinta, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya atas kehadirannya, baik yang dari internal UMJ maupun dari yang eksternal. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara hari ini, yaitu alumni bicara yang keempat ya. Jadi kita udah menyelenggarakan 3 acara alumni bicara yang sebenarnya acaranya diinisiasi tahun 2023 ya, kebetulan bersamaan dengan perayaan atau ya perayaan ulang tahun lah ya, perayaan ulang tahun Prodi Arsitektur. Nah, untuk yang tahun ini kita sampai ke alumni bicara 4 dan tantangannya mungkin kalau sampai nomor 4 itu adalah mencari topik yang masih relevan sih gitu. Kalau alumni saya yakin tuh banyak sih, bidangnya dimanapun itu tuh pasti ada. Cuman untuk mencari topik yang relevan dan yang menarik ya, terutama untuk adik-adik mahasiswa ya, untuk mendapat bayangan. Sebenarnya mungkin nggak hanya mahasiswa aja sih, ini kalau misalnya buat siswa sekolah menengah itu mungkin juga pas juga ya, karena beberapa itu saya menemuin mau masuk ke jurusan tertentu, kemudian ditanya kira-kira nanti prospek kerjanya apa, nggak tahu. Nah itu kan kita hindari ya, jangan sampai kalian itu tuh terjun ke sesuatu tapi tahu. Hindari juga kayak misalnya mempelajari sesuatu atau terjun ke sesuatu karena keinginan orang. Itu jadi artinya nanti kalau misalnya kalian merasa tidak berhasil, kalian jadinya menyalahkan orang, kan enggak seperti itu ya. Nah, alhamdulillah hari ini ada 2 alumni yang bersedia sharing. Ini alumni muda ya, saya bilangnya muda. Ini dua-duanya waktu itu tugas akhirnya sama saya ya, baik Nur Fadilah maupun Rizka. Ya, alhamdulillah kok bisa sampai studi lanjut lagi. Nah ini mungkin kesempatan hari ini untuk mendengarkan kira-kira nanti kalau setelah sarjana arsitektur tuh akan ngapain sih. Nah itu dari sharing kakak-kakak ini begitu. Baik, semoga acara hari ini bermanfaat. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Vinta atas sambutan dan pembukaan acara. Sebelum memasuki acara utama, mari kita foto bersama terlebih dahulu sebagai dokumentasi acara. Sesi foto bersama akan dipandu panitia. Kepada panitia sesi dokumentasi, dipersilahkan. Oke, baik Mas, Mbak semua. Silakan dihidupkan webcamnya. Di sini ada 3 panel ya. Oke, silakan monggo. Mas, Mbak semua. Oke, di sini ada alumni-alumni ya. Silakan alumni-alumni untuk buka webcam. Tadi ada beberapa saya lihat.
Baik, kita mulai dari yang pertama ya. Silakan senyumnya, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Yang kedua ya, 1, 2, 3. Sebentar. Oke, sip. Terima kasih dari saya kembalikan ke MC. Mari kita lanjutkan ke acara inti, yaitu paparan narasumber. Sesi ini akan dipandu oleh moderator Ibu Yepta Diansari, STMTGP, salah satu dosen prodi arsitektur UMJ. Kepada Ibu Eta, dipersilahkan. Terima kasih Rusana sudah membawakan acara di pagi ini, di siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini saya di sini diminta untuk menjadi moderator di acara sharing-sharing ya, sharing alumni bicara dari dua alumni UMJ yang memang mungkin bukan alumni tua ya, bukan alumni zaman tahun 90, bukan zaman tahun 2000 gitu ya. Memang alumninya alumni baru, namun beliau-beliau ini, dua kakak kalian ini sudah mempunyai kapasitas untuk bisa berada di sini dan berbicara di alumni bicara 4 ini. Karena kakak-kakak berdua ini gitu ya, pendidikan lain selain S1 arsitektur UMJ. Nah, sebelum saya saya membacakan CV dari narasumber pertama, dari alumni pertama, mungkin kalian juga agak penasaran ya atau bingung gitu. Kenapa sih kok kita harus membicarakan setelah S1 itu mau jadi apa? Loh ya jelas jadi arsitek toh ya, kan gitu mungkin ya, kalian mikirnya gitu ya kan. Arsitektur, setelah lulus dari arsitektur akan jadi apa? Ya jadi arsitek kan gitu. Kalau mungkin kalau anak-anak baru semester 1 gitu ya atau semester 2 mungkin akan menganggap seperti itu. Sama seperti saya dulu sebelum saya masuk kuliah S1. Dulu saya berpikir seperti itu. Kenapa saya masuk arsitektur? Ya karena saya pengen jadi arsitek kan gitu. Walaupun dulu saya nggak ngerti, ibu tuh nggak ngerti apa sih arsitek itu gitu ya. Yang saya tahu arsitek itu hanya gambar rumah kan gitu. Mungkin orang awam juga kan berpikir seperti itu gitu. Namun ternyata setelah lulus S1 itu akan sangat luas gitu ya, akan sangat banyak jenis pekerjaan yang bisa kalian lakukan gitu ya, yang bisa kalian bidang-bidang pekerjaan yang berhubungan dengan arsitektur tentu saja yang bisa kalian achieve gitu ya. Nah, dua narasumber kita kali ini akan membahas salah dua dari berbagai bidang yang bisa kita achieve itu caranya bagaimana gitu ya. Nah, yang pertama akan berbicara tentang S2. Nah, kalau dari S1 akan menuju S2. Yang kedua, narasumber kedua akan berbicara tentang PPARS. Tahu PPARS kan? PPARS adalah apa? Program profesi arsitek, gitu ya. Jadi sebelum kalian jadi arsitek itu panjang sekali masih ya prosesnya. Nah, ini akan dibicarakan nanti oleh salah satu narasumber kita. Nah, sekarang saya akan membahas sedikit tentang kurikulum vitae dari narasumber pertama, yaitu Kakak Nur Fadila. Sebentar ya, tadi sudah saya buka, tapi ketutup lagi. Nah, Kakak Nur Fadila ini, dia adalah lulusan dari S1 Arsitektur UMJ di program perkuliahan karyawan. Dulu istilahnya P2K ya, kalau sekarang istilahnya kelas B. Jadi Kak Nur Fadilah ini lulusnya masuk tahun 2017. Berarti lulusnya di tahun 2021. Masih tergolong baru ya. Namun Kak Nur Fadilah ini sudah berhasil menggait gelar S2-nya di Universitas UPI ya, kalau nggak salah ya.
Kak Nur Fadila ini mengambil gelar S2-nya itu di UPI, desain ya, di alur desain. Nah, S1-nya dulu seminar tugas akhir dan tugas akhirnya itu membahas tentang konsep terapeutik ya. Seminar tugas akhirnya membahas tentang healing terapeutik pada kawasan pendidikan anak-anak luar biasa. Dan tugas akhirnya dia merancang pusat talenta anak-anak luar biasa dengan konsep healing terapeutik di Bogor, Jawa Barat. Lalu kemudian tidak sampai situ saja, Kak Dila ini melanjutkan S2-nya di alur desain dengan membahas hal yang serupa, yaitu terkait implementasi konsep healing terapeutik di kawasan pariwisata. Kayaknya kalau Mbak Dila ini cinta banget gitu ya sama healing terapeutik. Nanti mungkin kalian mau tanya juga sebagian tentang itu, boleh silakan. Namanya juga sharing ya, alumni bicara. Monggo silakan nanti ditanyakan saja ke Kak Dila. Kak Dila, apakah Kak Dila sudah ada? Hadir, Bu. Hadir, oke, alhamdulillah. Oke, kalau gitu Kak Dila bisa screen share sendiri atau mau di screen share-kan? Boleh sendiri. Coba. Mau screen share sendiri? Hmm. Kabarnya gimana Kak Dila? Alhamdulillah baik, Bu. Sekarang udah kerja di tempat yang baru ya? Kalau dulu kamu karyawan kalau nggak salah ya? Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Mungkin bisa digedein kali ya di Zoom. Geser, bisa Kak Dila? Nggak bisa ya? Ah, bisa. Oke. Waktu dan tempat saya serahkan ya ke Kak Dila. Silakan Kak Dila mempresentasikan tentang pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing terkait what next setelah S1 ya. Saya adalah lulusan UMJ kelas karyawan tahun 2017 dan saya memang tertarik dengan healing therapeutic sejak S1. Awalnya hanya iseng ya mencari tema healing therapeutic itu. Tapi ternyata setelah saya dalami di skripsi dan TA, sepertinya ini saya apa ya minat di bidang healing therapeutic itu karena berkaitan dengan kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Tapi kita olah dalam desain arsitektur seperti itu. Itu hal yang menurut saya unik dan bermakna ya. Ya, jadi ketika lulus S1 Juni 2021 saya resign dari tempat kerja lalu merintis perusahaan komersial. Kemudian November 2021 saya wisuda, Maret 2022 saya menikah, April mulai mencari beasiswa untuk S2 alur desain, lalu melanjutkan S2 alur desain dengan tema perancangan healing therapeutic juga, tapi di kawasan pariwisata. Kemudian 2025 saya mulai merintis unit usaha baru di bidang agrobisnis, yaitu kebun budidaya lebah madu dan flower tea dengan konsep healing therapeutic. Motivasi saya untuk menempuh jalur S2 alur desain adalah karena saya tertarik dengan bidang arsitektur itu sejak SD ya. Sejak SD sudah
mendengar kata arsitek dan insinyur saat itu. Eh, Orang tua saya petani, kemudian setelah lulus SMP, saya melanjutkan SMK di jurusan Teknik Gambar Arsitektur. Kemudian sembari kerja sambil kuliah, saya memperkaya pengetahuan tentang BIM, Building Information Modeling, dan Green Building dari tempat kerja. Kemudian sekitar eh, saya saat saya masuk kuliah itu muncul undang-undang pemerintah terkait arsitek, lalu kebijakan IAI terkait profesi arsitek, perubahan SKA dan STRA yang merubah ya mungkin ya merubah alur arsitek yang awalnya ada anggapan bahwa arsitek lulus langsung jadi arsitek seperti itu, berubah sekarang harus dengan adanya sertifikasi profesi atau menempuh jalur pendidikan profesi. Saat itu ada PPAS, ada S2 alur desain yang masih baru saat itu ya. Jadi kita tahunya pendidikan profesi waktu itu hanya PPAS, tapi tahun 2020-an mulai ada dapat informasi bahwa ada S2 alur desain, di mana di dalam S2 alur desain itu kita bisa melakukan pendidikan profesi sekaligus menempuh jalur magister arsitektur. S2 alur desain ini tidak ada di semua kampus, hanya beberapa kampus tertentu saja. PPAS juga ada di beberapa kampus saja. Dan sekarang ada S2 alur riset juga. Jadi untuk kampus yang memiliki S2 alur desain, S2 biasanya disebut dengan S2 alur riset, yang dimana nanti dia hanya fokus pada riset saja. Kalau alur desain, dia juga meriset, juga mendesain. Nantinya ketika masuk S2 alur desain juga akan mendapatkan penataran dari IAI dan uji kompetensi dari IAI juga, sehingga akan mendapatkan untuk gelar ya, untuk gelarnya akan mendapatkan gelar double yaitu AR dan MARS. Itu motivasi saya menempuh S2 alur desain. Kemudian syarat untuk menjadi mahasiswa S2 waktu itu adalah ada syarat administrasi yaitu ijazah S1, ada TOEFL 500 ya untuk sertifikat, sama ada rekomendasi, meminta rekomendasi dari orang yang ahli di bidangnya. Ini juga mungkin bisa berbeda tiap kampusnya mengikuti persyaratan dari masing-masing kampus ya. Kemudian ada tes seleksi potensi akademik dan psikotes, lalu ada tes wawancara. Yang perlu dipersiapkan ya sebelum menempuh jalur pendidikan lanjut entah itu PPAS maupun S2 alur desain adalah renungkan dulu apakah bidang arsitektur itu adalah bidang yang disukai dan ingin dijadikan bidang karirnya. Arsitektur itu luas, kalian bisa menjadi praktisi di situ, kalian bisa menjadi akademisi, kalian bisa menjadi engineer bahkan di dalam bidang arsitektur itu. Ketika salah satu dari bidang arsitektur itu kalian sukai, maka bulatkan tekad dan mulai melangkah. Kalian tidak bisa berhenti di situ. Kalian harus melanjutkan jalan atau bidang karir kalian. Kemudian yang harus dipersiapkan adalah perencanaan hidup dan studi yang seimbang. Mungkin setiap orang punya konteksnya masing-masing sehingga harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing juga plan hidup dan studinya itu
entah di bidang akademisi maupun di praktisi. Selanjutnya adalah siapkan mental dan plan B untuk kondisi yang tidak terduga ya. Terkadang bisa jadi ada hal atau faktor lain yang tidak kita tahu bisa bisa membuat kita tiba-tiba terlempar ya, membuat kita terlempar dari jalan yang sudah direncanakan. Maka siapkan mental dan plan B. Misal plan satunya S2 di mana, plan tiganya S2 di mana, dan sebagainya. Kemudian berdoa dan coba ikuti tes dengan tenang untuk menjadi mahasiswa S2. Kemudian jenjang S2 untuk S2 alur desain itu ditempuh dalam 4 semester atau 2 tahun. Bisa lebih cepat, paling cepat 3 semester dan paling maksimal 8 semester. Total SKS yang harus diikuti sebanyak 40 SKS, terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan. Kemudian yang paling inti dari S2 alur desain ini adalah di setiap semesternya kita akan disidang, diuji oleh profesor dan juga praktisi dari IAI. Untuk sekilas mata kuliah yang menurut saya penting itu adalah pendalaman konteks, metode perancangan, teori dan kritik arsitektur, dan ekonomi pengembangan pariwisata. Untuk studi pendalaman konteks di S2 alur desain itu adalah mata kuliah inti ya, karena kita mau jadi praktisi kalau di S2 alur desain, maka kita harus mengikuti studio perencanaan dan perancangan. Di studio pendalaman konteks ini, kita akan diarahkan untuk menentukan tema tesis dan rancangan semenjak semester 1 untuk masing-masing mahasiswa. Jadi studi kasusnya kita mencari sendiri sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Studi kasusnya tidak ditentukan oleh dosen, tapi kita mencari sendiri-sendiri dan disarankan untuk studi kasus yang real project atau klien, lokasi, dan konteksnya itu real. Emang kliennya ada, lokasinya ada, dan konteksnya ada. Nah, misal seorang klien dia ingin aku punya kawasan tanah di 1 hektar di sini, saya ingin membangun ini karena kebutuhannya ini dan sebagainya itu kliennya real di situ. Seperti itu untuk studio pendalaman konteksnya. Jadi kita wawancara, meneliti dan merancang untuk proyek yang real. Kemudian untuk metode perancangan menurut saya ini adalah mata kuliah yang sangat penting karena ini adalah pola pikir arsitek dalam membuat solusi desain. Jadi di dalam metode perancangan itu kita dituntut ya, kita dituntut untuk tidak boleh berprasangka dulu. Ikuti proses dasar berpikir dan analisisnya untuk menemukan keputusan desain yang sesuai. Kadang kan biasa kita di perancangan ya, aku pengen ini, tidak ada studi massa, tidak ada analisis dan sebagainya di apa namanya, kemudian jadi dikumpulkan gitu kan. Ini kalau di metode perancangan kita dituntut untuk solusinya apa, masalahnya apa, solusinya apa, sehingga itu keputusan desain itu adalah solusi yang tepat atas permasalahan yang ada di desain atau studi kasus yang ada. Kemudian mata kuliah yang penting selanjutnya adalah teori dan kritik arsitektur, di mana teori dan kritik itu menjadi satu.
Kalau kita ingin mengkritik, kita harus tahu teorinya dulu, lalu dibandingkan dengan studi kasus yang ada. Hasil analisis dari perbandingan teori dan realitas studi kasus itulah esensi dari kritik arsitektur. Jadi bukan asal kritik. Kemudian mata kuliah yang penting juga untuk S2 alur desain itu adalah ekonomi pengembangan proyek. Jadi setiap proyek itu memiliki nilai ekonomi, analisis apakah suatu proyek bisa meningkatkan nilai ekonomi bagi owner dan orang-orang di sekitarnya, masyarakat atau pemerintah, itu yang kita pelajari di ekonomi pengembangan proyek. Kemudian untuk syarat kelulusan S2, S2 arsitektur ada dua, alur desain dan alur riset. Untuk alur desain, menyusun tesis dengan syarat lulus 30 SKS sebelum tesis. Kemudian untuk tesis alur desain terdiri dari 8 bab, 5 bab penelitian, dan 3 bab hasil rancangan. Kalau tesis alur riset itu hanya terdiri dari 5 bab yang prosesnya ditempuh dengan meneliti hingga menemukan kebaruan dalam sebuah teori. Jadi kalau alur riset, dia hanya meneliti saja, tapi lebih dalam. Syaratnya adalah dia menemukan sesuatu yang baru dari teori tersebut. Meneliti dan menemukan sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Tapi bentuknya teori. Dan di S2 riset juga tidak ada mata kuliah studio perancangan, tapi lebih ke penelitian. Kemudian untuk perbedaan kuliah S1 dan alur desain, untuk S1 arsitektur, biasanya kan kita hanya skripsi saja atau tugas akhir saja gitu kan. Kalau di arsitektur UMJ, S1-nya kita diuji dengan skripsi, konsep perancangan, dan tugas akhir. Nah, jadi di arsitektur UMJ, S1-nya kita sudah meneliti di skripsi dan merancang di tugas akhir yang linear dengan hasil perancangannya, dengan hasil penelitiannya. Kemudian untuk S2 alur desain bedanya adalah kalau S2 alur desain itu mirip dengan skripsi dan TA di UMJ. Bedanya kalau S2 alur desain itu kita lebih detail. Penelitiannya benar-benar penelitian dan perancangannya juga lebih detail dan lebih dalam. Diuji setiap semester oleh profesor dan dari pihak IAI. Kemudian untuk S2 alur desain biasanya mahasiswanya lebih beragam ya, dari segi usia dan latar belakang pekerjaan dan jabatan gitu kan. Rata-rata yang mengambil S2 alur desain itu sudah puluhan tahun bergelut di bidang arsitektur ya. Mereka masuk ke S2 alur desain karena rata-rata setelah saya coba diskusi atau sharing itu rata-rata karena peraturan dari IAI yang mengharuskan untuk S2 untuk SKA untuk STRA ya. Itu kemudian manfaat yang dirasakan setelah S2 alur desain, semakin banyak referensi dan skill untuk terus melanjutkan riset dan implementasinya. Jadi kita merancang berdasarkan hasil riset, kemudian memiliki workflow yang lebih terstruktur dalam mengerjakan proyek. Analisis dampak lingkungan dan analisis ekonomi pengembangan proyek ini sangat penting dan bisa diterapkan dalam presentasi negosiasi maupun proposal pengajuan desain, entah itu untuk tender maupun untuk proyek personal, menerapkan hasil kajian di bidang arsitektur dan bidang lain yang beririsan.
Seperti yang saya dalami, konsep bidang terapeutik itu kita bisa beririsan dengan arsitektur, berkaitan dengan psikis dan mental ya, untuk kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kita berhubungan dengan hortikultural terapeutik, hidroterapi, dan sebagainya, sehingga banyak hal yang beririsan dengan bidang yang kita teliti seperti itu. Ya, untuk adik-adik yang semuanya yang ingin atau eh, punya minat untuk melanjutkan bidang arsitektur, bisa dilanjutkan ke PPAS ataupun S2 alur desain. Yang ingin fokus di bidang akademisi bisa mengambil S2 alur desain. Demikian mungkin presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mbak Dila ya, Kak Dila sudah menjelaskan kepada adik-adiknya semuanya dan semua yang ada di sini dan peserta hadirin semua yang ada di Zoom ini tentang S2 ya. Jadi kayak setelah S1 mau kemana gitu. Ternyata Mbak Dila memilih untuk melanjutkan ke studi S2 atau studi magister ya. Namun ada dua jalur ya, ada dua alur. Yang pertama adalah alur desain, yang kedua adalah alur riset. Nah, untuk Kak Dila ini memilih yang alur desain agar memudahkan Kak Dila untuk bisa mendapatkan STRA gitu ya Kak Dila ya. Sebagai salah satu syarat untuk bisa menjadi arsitek sepenuhnya gitu. Nah, sebelum sesi tanya jawab ke Kak Dila, kita dengarkan dulu kali ya sesi presentasi atau sesi sharing dari narasumber kedua. Nanti setelah narasumber kedua mempresentasikan, mungkin nanti kita akan adakan tanya jawab untuk keduanya. Sharing-sharing aja ya. Jadi sistemnya boleh kayak kalian langsung tanyakan diskusi setelah sesi tanya jawab, atau boleh tuliskan di chat box gitu ya. Modelnya kayak yang santai aja, nggak yang terlalu serius gitu ya untuk tanya jawabnya. Jadi biar memudahkan adik-adik gitu ya, memudahkan mahasiswa-mahasiswi semua yang di sini merasa dekat gitu ya dengan kakak-kakak alumni ini, sehingga nggak malu bertanya. Kalau kalian punya pertanyaan silakan tanyakan saja, nggak usah malu. Kak Dila sama narasumber kedua kita kali ini Kak Rizka itu baik-baik kok orangnya. Ya, boleh sharing. Ya. Oke, Kak Dila mau membahas sesuatu dulu sebelum saya pindahkan ke narasumber kedua dulu sementara. Sementara dari saya cukup. Oke, Mungkin siap. nanti ada pertanyaannya. Ya, oke. Nah, sebelum kita menuju narasumber kedua, Ibu akan panggilkan narasumber kedua. Ibu akan bahas dulu nih, siapa sih narasumber kedua kita kali ini? Narasumber kedua kita adalah Rizka Khairunisa. Dia adalah alumni arsitektur UMJ yang masuknya itu pada tahun 2019 ya kalau nggak salah ya, angkatannya 2019. Rizka Hairunisa ini adalah angkatan 2019 di kelas A. Kalau yang tadi kelas B, kalau yang sekarang kelas A. Ya. Nah, Kak Rizka ini lulus di tahun 2024. Masih baru sebenarnya, Januari 2024. Masih fresh from the oven gitu ya. Nah, tapi Kak Rizka ini langsung berniat untuk melanjutkan studinya ke program profesi arsitek. Nah, langsung masuk ke program profesi arsitek Universitas Indonesia di tahun 2024 itu juga. Kak Rizka sudah di sini? Udah, Ibu. Sudah. Kak Rizka masih belum menikah kan, masih single kan ya? Masih, alhamdulillah. Lanjut deh, lanjut deh. Oke, Kak Rizka bisa mau mempresentasikan sendiri atau mau dibantu untuk di screen share? Presentasi sendiri nggak apa-apa, Bu. Oke, lanjut. Saya serahkan waktu dan tempat ke Kak Rizka ya.
Baik. Izin share screen untuk materi presentasinya. Apa sudah terlihat? Sudah, aman, aman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak, Ibu dosen, dan para peserta. Mungkin hari ini aku akan sharing tentang gimana sih program pendidikan profesi arsitek itu. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Rizka Hairunisa, biasa dipanggil Rizka. Aku dari alumni S1 Arsitektur FTUMJ angkatan 2019. Eh, Mungkin ini ada sedikit perkenalan dari aku. Aku seperti yang udah disebutkan sama Bu Eta, aku dari S1 Arsitektur kelas A, masuknya di tahun 2019 dan kemudian baru lulus di Januari 2004 lalu dengan tugas akhir terkait sekolah luar biasa kategori BC dengan pendekatan arsitektur perilaku. Kemudian di tahun yang sama setelah lulus itu di bulan Januari, kemudian sambil cek-cek karena emang udah niat untuk langsung lanjut program profesi, akhirnya aku cari-cari kampus mana nih yang kira-kira buka program profesi di tahun tersebut. Kebetulan UI saat itu buka paling pertama di bulan pendaftarannya buka di bulan Februari dan sampai Maret. Akhirnya coba daftar dan tes di bulan April, kemudian pengumuman di bulan Mei dan alhamdulillah lulus. Akhirnya masuk program profesi arsitek UI di bulan Agustus 2024. Untuk motivasinya sendiri emang dari awal semenjak di tengah-tengah S1 sih awalnya mendengar ada yang bercerita tentang program profesi arsitek. Akhirnya berniat kayaknya habis lulus mau juga deh lanjut program profesi. Eh, Kenapa PPR? Mungkin lebih ke karena masa pendidikan yang lebih sedikit, lebih singkat, dan kurikulumnya juga lebih fokus dengan dunia profesi arsitek. Tidak terlalu banyak riset seperti S2, tapi tetap tetap ada riset yang kami lakukan untuk perancangan-perancangan yang ada. Dan kenapa juga PPR? Salah satu jalan untuk selangkah lebih dekat menuju sertifikasi arsitek atau STRA. Kemudian untuk syarat menjadi mahasiswa PPR sendiri, untuk syarat administrasinya adalah ijazah yang merupakan lulusan sarjana arsitektur dan kemudian mengikuti tes SIMAK UI dan dinyatakan lulus. Untuk persyaratan lainnya tidak ada seperti pengalaman kerja, pembuatan esai, ataupun tes wawancara. Untuk syarat-syarat seperti tes TOEFL sebenarnya juga nggak ada, karena nanti tes SIMAK-nya sendiri sudah ada tes bahasa Inggrisnya. Di situ ada tes penalaran dan juga tes bahasa Inggris. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dicek di penerimaan ui.ac.id yang kebetulan kalau nggak salah bulan ini juga sudah buka untuk gelombang pertama hingga Maret untuk program pasca sarjana. Kemudian untuk eh, gimana sih perkuliahan di program profesi arsitek ini? Untuk perkuliahannya sendiri terdiri dari 2 semester atau 1 tahun. Eh, dari sebelumnya, di angkatan sebelum-sebelumnya itu terdapat 24 SKS untuk minimal SKS yang perlu ditempuh, tapi ketika Rizka masuk, di angkatan Rizka ada perubahan
minimal SKS yang harus ditempuh jadi 36. Untuk mata kuliahnya sendiri ada teknologi dan lingkungan berkelanjutan di semester 1, kemudian ada proyek perancangan 1, dokumentasi proyek dasar atau BIM, etika dan praktik keprovisian, dan kemudian ada 2 mata kuliah pilihan yaitu sistem fasad arsitektur dan morfologi kota. Sedangkan untuk di semester 2 ada proyek perancangan 2, manajemen proyek, kapita selekta, teori perancangan arsitektur, dan 2 mata kuliah pilihan yaitu ada bangunan hemat energi dan teori perancangan kota. Untuk mata kuliah baru yang masuk di angkatan Rizka itu lebih ke untuk menunjang kita tentang sustainability bangunan. Jadi ada mata kuliah baru di sini seperti ada sistem fasad arsitektur, kemudian juga ada manajemen proyek, dan ada bangunan hemat energi sama teori perancangan kota. Itu di angkatan sebelumnya tidak ada. Kemudian, nah untuk beberapa mata kuliah yang bisa Rizka highlight dari program profesi arsitek ini, yang pertama ada program perancangan 1. Ini sebenarnya studio perancangan seperti yang kita kenal di S1. Cuman kalau biasanya di UMJ kita dalam satu semester ada satu proyek, sedangkan kalau misalkan di program profesi dalam satu semester itu kita ada 2 proyek. Di UTS dan UAS itu proyeknya berbeda. Untuk UTS sendiri biasanya proyeknya itu dikerjakan berkelompok. Kalau kemarin itu untuk semester 1, tugas pertamanya itu membuat dokumentasi gambar dari bangunan cagar budaya yang terpilih. Kebetulan kemarin pas angkatan Rizka itu bangunan cagar budaya yang terpilih adalah Museum Mandiri. Mungkin bisa dilihat di kanal YouTube PPRUI 2024. Di situ ada beberapa video animasi dan juga video bagaimana proses kami mulai dari mengukur bangunannya, wawancara dengan orang-orang yang ada di sana, kemudian kami mulai mengerjakan output-output yang diminta, seperti ada S-build drawing, ada 3D modeling, ada render dan video animasi, kemudian maket, buku, dan dokumentasi foto dan video. Kemudian setelah tugas tersebut selesai, kami kumpulkan dan kami presentasikan di depan para dosen, dan juga di depan orang-orang dari pihak Museum Mandirinya. Kemudian untuk tugas 2-nya, itu lebih ke tugas individu, di mana kemarin itu temanya perancangan bangunan pusat ekonomi kreatif di kawasan TOD. Kebetulan kawasan TOD yang terpilih saat itu adalah di sekitar stasiun MRT Cipete Raya. Di situ kami mulai dari survei, kemudian mencari tahu apa yang menjadi masalah di sana, kemudian kami mencari solusi desain pada rancangan bangunan kami masing-masing. Baru setelah itu di akhir ketika UAS, setelah pengumpulan kami juga ada presentasi di depan para reviewer eksternal yang merupakan para arsitek profesional. Untuk output yang diminta pun kurang lebih sama, yaitu gambar kerja, 3D modeling, render, dan video animasi, desain report, dan paket. Dan untuk proyek yang di Museum Mandiri, kebetulan akan ada pameran. Museum Mandiri bekerja sama dengan UI akan mengadakan pameran hasil karya dokumentasi Museum Mandiri yang telah dikerjakan oleh kami, mahasiswa PPR UI 2024, di Museum Mandiri dan dibuka untuk umum. Jadi kalau nggak salah mulainya hari ini, cuman nanti mungkin akan bisa konfirmasi lagi untuk pamerannya akan dibuka dari kapan hingga kapan. Kemudian untuk di semester 2 ada proyek perancangan 2. Kebetulan ini semester 2 baru dimulai, jadi untuk proses tugasnya baru sampai survei. Kebetulan untuk yang tugas pertama ini kami diminta untuk membuat master plan dari suatu kawasan cagar budaya. Kali ini kawasan cagar budaya yang terpilih adalah di Jatinegara, di sekitaran Jatinegara. Itu kami menentukan bangunan yang perlu dipertahankan, kemudian aksesibilitas, existing, dan
dan yang perlu diusulkan. Kemudian juga kami membuat kafling-kafling untuk nantinya diteruskan ke tugas yang kedua, yaitu tugas individu. Kami membuat suatu rancangan bangunan lagi dan juga public space untuk yang akan diperuntukkan sebagai pusat ekonomi kreatif juga di kawasan tersebut, dan mempertahankan pasar lama Jatinegara. Sama seperti semester sebelumnya, di akhirnya juga akan ada presentasi yang akan di-review oleh reviewer eksternal, yaitu para arsitek profesional. Dan itu akan menjadi salah satu akhir dari program profesi PPR sebelum akhirnya dinyatakan lulus. Kemudian ada 2 mata kuliah lainnya yang bisa Rizka highlight, yaitu ada etika dan praktik keprofesian dan teori perancangan arsitektur. Untuk etika dan praktik keprofesian ini lebih ngebahas tentang kode etik dan kaidah tata laku arsitek berdasarkan pedoman kode etik IAI. Di situ dibahas tuntas tentang siapa sih yang disebut dengan arsitek, kemudian kode etik yang ada, kaidah tata laku, kemudian juga ngebahas kasus-kasus yang ada di lapangan, apa sih yang nggak boleh, apa sih yang boleh, seperti itu. Kemudian juga untuk teori perancangan ini ngebahas teori-teori yang banyak digunakan dalam pendekatan perancangan arsitektur. Untuk tugasnya sendiri mungkin di mata kuliah ini kita lebih banyak membaca referensi, kemudian referensi tersebut kita ringkas dalam bentuk presentasi dan kemudian kita presentasikan dalam kelas sebagai bahan diskusi. Setelah hasil diskusi tersebut, dosen akan mengklarifikasi terkait topik yang sedang dibahas, dan kemudian di akhir dari pembahasan topik tersebut, kami akan membuat esai. Esainya sendiri untuk masalah yang diangkat, kami juga cari sendiri dan teori yang digunakan juga berdasarkan apa yang telah kami ketahui dari diskusi yang telah dilakukan di kelas. Kemudian untuk syarat kelulusan program profesi arsitek, mungkin kalau misalkan di S1 ada skripsi dan di S2 ada tesis, di program profesi arsitek tidak ada hal penelitian seperti itu, tapi lebih ke UAS di semester 2. Jadi karena minimal lulus SKS-nya adalah 36 SKS yang perlu ditempuh, dan untuk lulus memenuhi syarat minimal SKS tersebut dan lulus dari setiap mata kuliah yang diambil. Kemudian untuk penutupannya, seperti yang udah Rizka bilang sebelumnya, UAS, yaitu ada UAS di semester 2 yang di setiap mata kuliahnya kita selalu ada presentasi dengan reviewer eksternal yang memang profesional ahli di bidangnya dalam lingkup arsitektur. Kemudian untuk setelah lulus, apa yang kita dapetin mungkin berupa sertifikat atau ijazah dengan gelar arsitek atau AR yang diletakkan setelah nama dan gelar arsitektur sebenarnya. Sebagai contoh, misalnya di sini pakai nama Rizka Hairunisa SArs AR. Cuman kalau misalkan nanti telah mengikuti rangkaian selanjutnya untuk mendapatkan STRA, yaitu misalkan setelah lulus PPR, kemudian mengikuti magang 2 tahun, dan lalu mengikuti uji kompetensi, kemudian mendapat STRA, itu baru AR-nya pindah ke depan di sebelum nama. Kemudian, apa sih perbedaan perkuliahan S1 sama program profesi arsitek? Mungkin lebih banyak referensi bacaan lagi yang akan dibaca, lebih banyak lagi pengetahuan tentang pembahasan mengenai arsitektur di dunia profesi arsitek itu ternyata sangat amat luas dari apa yang pernah kita bayangkan ketika masuk di S1. Apa sih seorang arsitek itu, bagaimana sih orang arsitek itu bekerja, bagaimana sih lingkup arsitektur sebenarnya, itu ternyata sangat luas.
Kemudian ilmu yang didapatin dan tugas-tugas yang diberikan juga semakin fokus dan mendalam pada praktek-praktek profesi arsitek dan lebih banyak lagi kesempatan untuk bertemu para ahli di bidangnya dalam lingkup arsitektur. Selanjutnya, apa aja sih manfaat yang bisa dirasain selama studi PPR? Mungkin sebagai mahasiswa, Rizka dan teman-teman lebih merasa meningkatkan kemampuan kami dalam merancang suatu ruang dan bangunan, tidak hanya mengedepankan apa yang ada di kepala kami, idealisme kami tentang rancangan suatu ruang atau suatu bangunan, tetapi turut memperhatikan building codes, kemudian aturan-aturan yang berlaku, kemudian juga pendekatan-pendekatan tertentu yang ternyata juga sama pentingnya dalam membuat suatu rancangan sebuah ruang dan bangunan. Kemudian juga bangunan yang kami rancang tidak hanya estetik secara tampilan, tetapi juga aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Dengan adanya diskusi antar mahasiswa, membuat kami juga saling belajar tentang banyak hal baru dan semakin kaya akan pengetahuan dan lingkup arsitektur. Ketika di program profesi arsitek, memang banyak sekali akan terjadi diskusi di dalam kelas maupun di luar kelas karena banyak juga tugas-tugas yang berkelompok. Jadi kami juga banyak melakukan diskusi. Pun pada tugas-tugas individu kami tetap melakukan diskusi untuk berbagi ilmu, berbagi cara pandang. Kira-kira ini udah baik belum ya? Kira-kira ini udah benar belum ya? Seperti itu. Terus juga terutama bagi Rizka sendiri yang masih minim pengalaman di dunia profesi arsitek, PPR menjadi bekal untuk saya sebelum nantinya terjun langsung di dunia profesi arsitek. Mungkin itu yang bisa Rizka sharing hari ini. Terima kasih. Nah, terima kasih Kak Rizka, menarik sekali ya. Jadi setelah saya perhatikan tadi, setelah Ibu perhatikan dari narasumber pertama dan narasumber kedua, ternyata memang sudah berkembang ya. Ternyata memang sudah berkembang pendidikan di arsitektur gitu ya. Tidak hanya S1, kalau dulu ada PPR, dulu zaman Ibu itu ada PPR. Cuman mungkin beda dengan yang Kak Rizka jalani hari ini gitu ya, karena mungkin zaman ibu itu tahun jebot gitu ya, tahun zaman baheula gitu. Mungkin kalau yang Kak Rizka ini yang terbaru dengan aturan-aturan IAI yang terbaru juga gitu ya. Menarik juga tadi Ibu lihat SKS-nya pun juga tidak terlalu jauh berbeda dengan SKS-nya S2 gitu ya. Jumlah SKS S2 yang dijalani oleh Kak Dila gitu ya. Kak Dila tadi kalau nggak salah SKS-nya berapa Kak Dila? 50-an ya? 40, Bu. 40. Justru SKS-nya Kak Dila 40. Sedangkan SKS-nya Kak Rizka tadi 37 ya Kak Rizka ya, betul ya? Kalau nggak 36 Ibu. 36 ya, beda Iya. satu doang sih nggak apa-apa ya. Jadi satu SKS doang tadi. Beda satu. Nah itu kan, padahal kalau yang Kak Rizka itu ditempuh selama 1 tahun. Kalau Kak Dila ditempuhnya minimal minimal 3 semester atau 1,5 tahun, maksimal 4 tahun gitu ya, atau 8 semester. Tapi normalnya itu biasanya kalau S2 kan 2 tahun kayak gitu ya. Jadi itu adalah satu hal yang menarik sebenarnya, dan itu bisa jadi pertimbangan juga dari adik-adik ini kalau nanti mau melanjutkan ke S2. Tinggal lihat aja kira-kira maunya itu mengejar apa gitu ya. Kalau maunya sekedar PPR, itu lebih dari sekedar profesi arsitektur, ingin juga mendapatkan gelar magister gitu ya, itu boleh langsung ke S2. Tapi kalau hanya ingin menjadi, bukan hanya ingin ya, tapi kalau inginnya menjadi arsitek, ada gelar arsnya gitu, ada gelar R-nya gitu di depan, yang kata Kak Rizka tadi itu harusnya di belakang dulu. Nanti ketika kalian sudah menempuh segala macam eh, pelantikan dan lalalali lilinya IAI, itu baru kalian pindah ke depan si R-nya gitu ya. Nah, ini Kak Rizka dan Kak Dila, ada pertanyaan dari adik-adik kalian ini. Yang pertama ini pertanyaan dari Ramha Riandika.
Nih, untuk Kak Dila ya. Ini Kak Dila kayaknya ya. Ya benar, Kak Dila. Nanti Ibu bacakan dulu ya. Assalamualaikum kakak-kakak alumni dan Bapak Ibu dosen. Aku Dika dari Angkatan 2023. Hai Dika. Mau izin bertanya untuk Kak Dila. Gimana ya Kak? Gimana cara Kak Dila membagi waktu antara studi dengan pekerjaan sehari-hari? Apalagi saya. Apalagi kan katanya Kak Dila itu juga sudah berkeluarga ya. Kira-kira gimana Kak Dila caranya? Halo, Assalamualaikum. Ramha Dika ya? Ramha Dika ya? Halo Dika. Betul, betul, Iya, betul. Kak. Dika. Cara membagi waktunya ya lumayan. Untuk dulu waktu S1 sambil kerja di UMJ ya lumayan eh, apa ya, kejar-kejaran lah ya, bagi waktu kuliah sama kerjanya, apalagi kerjanya di tempat orang kan, di eh, kontraktor. Waktu itu saya kerja di kontraktor dengan pekerjaan di proyek yang 24 jam, sehingga mau nggak mau harus standby. Jadi eh, kuliahnya waktu itu eh Sabtu Minggu ya? Enggak sih, enggak Sabtu Minggu sih, sesuai dengan jadwal. Dan alhamdulillah waktu itu sebelum sebelum kuliah saya izin dulu dengan manajer dan dapat izin untuk kuliah, sehingga bisa melanjutkan kuliah. Hanya saja untuk mengerjakan tugasnya harus pintar-pintar bagi waktu ya, antara mengerjakan tugas dari kantor dan tugas kuliah gitu. Biasanya tugas kuliahnya di lembur di malam hari ketika sudah pulang dari kantor. Kemudian untuk saat ini saya sudah berkeluarga, menempuh S2, kerja, berkeluarga. Alhamdulillah saya juga sudah punya satu anak ya. Saat ini baru satu mau 1 tahun, anaknya masih kecil sekali. Jadi saya resign agar waktu lebih fleksibel untuk perusahaan sendiri. Saya sudah ada tim, sehingga untuk pekerjaan bisa dibagi dengan tim. Untuk unit usaha baru juga saat ini sudah ada timnya, sehingga saya lebih banyak waktu untuk apalagi anak masih kecil, saya ingin meluangkan waktu yang lebih banyak untuk anak saya sampai dia nanti umur 2 tahun ya, karena 1.000 hari pertama golden age-nya seperti itu. Jadi ya sekarang saya merasa lebih luang waktunya karena apa ya, sudah tidak terikat dengan pekerjaan kantor dan semuanya di manajemen sendiri. Begitu untuk pembagian waktunya. Lalu dulu saat mau menikah saya juga eh, habis lulus ya, habis belum wisuda kan sudah mulai mau menikah. Waktu itu saya diskusi sama Bu Ari, ada Bu Ari ya. Bu Ari, Bu, saya ini mau diskusi sama Bu Ari juga. Waktu itu dibilang, kamu nyari suami yang dia mau eh, yang mengizinkan kamu untuk S2, S3 dan berprofesi seperti itu. Jadi mungkin itu jadi pertimbangan juga buat adik-adik yang saat ini mungkin merencanakan keseimbangan hidup ya, antara kuliah, karir, jodoh mungkin. Ya, begitu untuk Dika ya. Jangan sungkan untuk sharing jika ada masalah dengan entah alumni maupun dengan dosen-dosen ya. Oke.
Kata Dika itu, oh gitu ya Kak, keren. Terima kasih ya Kak jawabannya. Keren katanya. Keren di bagian mananya Dika? Yang bagian mencari jodoh yang ini. Kan ya, pertanyaan selanjutnya ini untuk Kak Rizka ini. Kak, saya Nurul angkatan 2021. Mau bertanya, ini untuk Kak Rizka ini. Untuk menempuh pendidikan profesi, kira-kira dibutuhkan biaya berapa ya, Kak? Dan biaya apa saja yang harus dipersiapkan selama menempuh pendidikan tersebut? Ya, memang ini masalah yang ini ya, yang harus dipersiapkan Ya, sejak awal ya. betul. Silakan, Kak, dijawab. Oke, mungkin coba aku jawab. Halo Nurul, sebelumnya salam kenal. Em, untuk biayanya berapa? Mungkin kalau misalkan untuk di UI sendiri saat ini per semesternya itu 20 juta. Cuman kalau misalkan di kampus lain mungkin aku kurang tahu ya, mungkin ada perbedaan biaya. Untuk biaya apa aja yang harus dipersiapkan selama prosesnya mungkin biaya-biaya ketika kita harus transport, mungkin kalau harus survei, kemudian juga output-output ketika pembuatan tugas kan juga kayak market apa segala macam itu bahan-bahannya juga dari kita sendiri. Sebenarnya ada fasilitas sih dari UI itu ada 3D printing. Cuman apa namanya ngantri gitu loh, cepet-cepetan karena kan saat itu UAS dan seluruh mahasiswa arsitek di situ juga menggunakan fasilitas tersebut kebanyakan. Jadi itu sih paling biaya-biaya tidak terduga yang seperti itu yang juga perlu dipersiapkan. Mungkin kalau misalkan untuk gambar kerja dan lain-lain, kebetulan di PPR itu dosen-dosennya tidak meminta dalam bentuk print out. Jadi mereka sangat paperless, maunya dikumpulinnya digital. Jadi itu sedikit mengurangi biaya juga. Cuman kalau untuk buku-buku, referensi juga udah banyak yang e-book. Jadi dan jurnal-jurnal juga udah banyak di platform-platform, jadi itu juga tidak terlalu menguras biaya sih. Paling untuk market biasanya sama ya kalau survei-survei suka ada ya jajan-jajan lucu gitu. Kemudian untuk apa aja yang harus dipersiapkan selama ya itu. Ya, Itu itu aja sih Bu. kalau market itu satu semester itu ada berapa kali bikin market, Kak Rizka? Market kalau untuk di tugas studio sendiri untuk yang tugas pertama itu kan yang dokumentasi gambar bangunan cagar budaya itu kan seangkatan ya. Jadi iuran aja. Nanti biasanya kita udah Oh dibagi gitu, tim bareng-bareng per misalnya. outputnya. Iya, tim per outputnya biasanya kita sepakatin mau iuran berapa nih gitu. Terus kalau misalkan di tugas yang kedua itu market sendiri-sendiri. Kemudian sama kayaknya di studio terakhir nanti pas di semester 2 juga bikin market. Oke, jadi itu biaya yang harus disiapkan ya, Nurul Hujaitaina ya. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Oke, kita lanjutkan ada pertanyaan selanjutnya dari Najwa Ulinuha. Silakan Najwa boleh berbicara. Najwa angkat tangan soalnya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Linoha, biasa dipanggil Ipe. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Kak Nur Fadilah. Jadi, tadi kan eh, cita-citanya Mbak Dila itu juga sama ya, untuk menuju sertifikasi arsitek. Tapi kenapa Kak Nur Fadilah lebih memilih jalur S2 yang masa studinya lebih lama? Sementara ada profesi atau PPAR yang cuma 2 semester. Terima kasih. Karena bidang ininya lebih luas, ya. Kalau S2, kalau PPAS mau magister, kita harus magister lagi. Tapi kalau S2 alur desain, kita PPR sekaligus magister. Jadi kita dapat gelarnya double, AR dan MS.
Kenapa seperti itu? Karena kenapa saya milih S2 alur desain? Karena seperti itu. Jadi saya ingin melanjutkan tidak hanya sampai S2 tapi juga nanti pengen S3 juga. Semoga terlaksana ya. Amin. Amin. Sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui gitu ya, Kak Ya. Dila ya. Jadi Kalau waktu dulu saya lulus itu kan saya pikirannya cuman PPRs. Cuman waktu itu mencari informasi, dapat info kalau ada sekarang ada S2 alur desain gitu. Tapi hanya ada di Bandung waktu itu, di ITB sama di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Dan waktu itu apa ya, LPDP ya, LPDP sebelumnya LPDP itu ada beasiswa Indonesia. Akhirnya waktu itu saya mencoba mendaftar di dua kampus tersebut, dan di ITB waktu itu hanya menerima alumni, jadi tidak bisa eh, kenapa gitu ada gelombang 1, 2, 3 gitu, jadi gelombang pertamanya hanya menerima alumni. Akhirnya saya ke Universitas Pendidikan Indonesia. Begitu. Jadi kalau misal S2 alur desain kita bisa berprofesi. Misal nanti ingin melanjutkan jenjang S3 bisa langsung lanjut S3. Ingin jadi apa namanya tim ahli ataupun mungkin profesor juga bisa. Jalannya eh, lebih luas ya kalau S2 ya. Begitu. Cuman waktu itu karena masih baru, jadi belum banyak yang tahu kalau ada S2 alur desain. Dan tidak semua kampus ada S2 alur desain. sebenarnya kalau S2 alur desain itu di kampus Ibu dulu ada, di ITS itu ada alur desain. Cuman di Surabaya, jauh ya, sister. Gitu. Surabaya, Oke, saya dulu juga, kenapa? Kenapa Kak Dila? Iya, ya, saya dulu juga sebelum ke Jakarta, ke Surabaya 3 tahunan, ya. Itu saya juga sempat di sana. oh, menetap di sana. Iya. Di ITS itu ada sebenarnya ada 8 alur kalau di ITS itu S2-nya. Jadi ada alur desain. Alur desain itu disebutnya sebagai alur perancangan kita nyebutnya. Nah, itu tuh juga gelarnya dua, yang meritnya juga dari IAI sama. Karena ITS juga punya PPR sekaligus gitu. Jadi kalau misalnya mau 1 tahun aja bisa lanjut eh, di PPR-nya, kalau mau 2 tahun gitu ya, sekaligus nanti bisa jadi jenjang menuju S3, itu juga bisa langsung ke magisternya. Itu magister gelar alur perancangan. Gitu. Oke, seperti itu ya. Eh, tapi siapa Itu tadi? Yang udah nanya. udah sejak lama Bu ITS Bu? Sejak saya kuliah dulu S2 tahun 2012. Bu Eta iklan Cuman ETS. Iya, alumni Bu, lumayan nanti ya. Itu bayar saya asik. saya dulu waktu habis lulus SMK juga sempat keterima di ITS, cuman nggak lanjut karena harus S1. tapi saya PWK. Oh, PWK, ya oke, Ya. planologi ya. Itu memang prodi lumayan baru lah kalau di ITS itu disebutnya. Ya, oke. Begitu ya tadi IPeh. Mantap ya, Peh. Wow, keren, Kak. Semoga tercapai hingga S3 ya, Kak. Amin. Terima kasih, Kak Nur Fadila, Bu Eta, dan untuk penjelasannya. Sama-sama, IPeh. Oke, selanjutnya saya bacakan lagi ada pertanyaan ini dari Muhammad Faik ya. Assalamualaikum, saya Muhammad Faik An-Nazmi dari Angkatan 2022. Izin bertanya terkait pendidikan S2 khususnya alur desain. Apakah ada persyaratan khusus untuk memilih alur desain seperti harus punya portofolio atau harus punya pengalaman kerja? Dan pertanyaan kedua saya, tadi saya sempat mendengar kakak menyinggung soal mencari beasiswa. Adakah tips dan trik dalam mencari beasiswanya? Nah, ini penting ini biar dananya sudah matang dari awal. Dananya bisa dipakai yang lain ya. Jadi kalau Gimana Kak? eh, uh, portofolio ada, pengalaman kerja
kayaknya ada isian tapi nggak wajib ya waktu itu ya untuk S2 alur desain ya. Em, tapi rata-rata yang masuk itu nanti bakal dites psikotes, TPA sama wawancara. Nanti wawancaranya eh, dari pihak prodinya sama dari pihak beasiswanya. Untuk beasiswa, tips dan triknya apa? Eh, Kalau beasiswa kan nanti eh, ada persyaratan bikin esai dan sebagainya gitu kan, ada sertifikat ya, sertifikat seperti itu. Jadi tipsnya apa? Kamu eh, punya tujuan apa, impian apa, tujuan apa yang itu sesuai dengan studimu, yang itu bisa memberikan dampak bagi masyarakat. Itu yang harus ditulis di esainya itu, agar menjadi bahan pertimbangan oleh tim seleksi ya. Kemudian nanti pas diwawancara untuk beasiswanya, persiapkan diri dulu, kamu bikin eh, apa ya, mungkin bahan ya, bahan untuk wawancara itu kira-kira nanti ditanyain tentang apa saja. Nanti coba kamu prediksi dulu pertanyaan-pertanyaannya apa, tapi biasanya nggak jauh-jauh dari seputar esai di yang dikirim ya di aplikasinya. Nanti kan ada websitenya untuk beasiswanya ya. Nanti di eh, nanti di di upload di website. Kemudian nanti ada janjian untuk wawancara dengan tim seleksi. Nah, seperti itu nanti pas seleksi eh, gimana ya, persiapkan itu. Per- Jadi Suaranya hilang atau sinyal saya ya? Kak Dila, Suaranya hilang. suaranya Kak Dila hilang. Coba tes tes gitu. Belum kedengeran Kak Dila. Mungkin ininya kali ya, headphone, headphone. Cabut, pasang gitu kali, coba. halo, Nah, dengar. mantep. Kayaknya videonya deh. Kalau buka video muter-muter. Muter. Oh iya, sinyal ya berarti ya. Iya. Oke, Siapa tadi yang bertanya? Hmm, sudah. Tadi sudah Pak Ik ya? terjawab atau belum tadi Pak pertanyaan Ik, Pak Ik Pak Ik, ya? Pak Ik. Iya, Jadi sudah, kalau Kak. S2 alur desain itu portofolio ada, untuk pengalaman kerja ada, tapi ada isiannya tapi tidak wajib ya. Minimal magang. Kamu biasa kalau S2 kan S1 kan ada magang ya. Itu nanti pengalaman magangnya ditulis di situ. Kalau untuk beasiswa, tipsnya itu tadi harus membuat esai yang meyakinkan, punya poin-poin yang eh, punya arah, poin-poin dari di esainya itu punya arah dan punya manfaat untuk jenjang karirmu dan untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Lalu untuk pas wawancara seleksinya, kamu siapin prediksi pertanyaan-pertanyaan saat wawancaranya itu yang berkaitan dengan esai dan bidang yang kamu bikin. Begitu ya, Pak Ik ya. Oke ya Pak Ik ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan. Baik Kak, terima kasih kata Kak Ik. Tadi ada pertanyaan yang kelewat. Maaf, Inas Hafizahanun. Nah, ini ada pertanyaan juga. Assalamualaikum kakak-kakak alumni dan bapak ibu dosen. Perkenalkan saya Hanun dari angkatan 2024. Ingin bertanya kepada Kak Rizka. Kak, tes simak
UI itu susah nggak sih gitu ya? Kayak apa sih tesnya dan bagaimana persiapan belajarnya? Ini kayaknya kebayang waktu S1 dulu pernah kayaknya ikutan simak UI. Silakan Kak Rizka. Oke, baik. Sebelumnya Rizka mau nambahin juga tadi yang terkait biaya. Eh, Tes SIMAK-nya juga pembayaran yang berbeda, itu ada 1,2 juta untuk pendaftaran di luar biaya semesteran. Oke, lanjut untuk menjawab pertanyaannya Hanun, tes SIMAK UI susah atau enggak? Ya, susah. Susah. Kalau kamu Banyak memang pernah. cacingnya gitu, Kak. Rizka. Ya, banyak cacing alias integral, diferensial. Iya, betul sekali, Bu. Susah kalau emang kamu pernah merasakan SIMAK UI pas tes S1, kurang lebih seperti itu susahnya. Terus gimana gimana persiapan belajarnya? Sebenarnya waktu itu karena mepet waktunya dari setelah lulus kemudian pendaftaran dan tes, eh, manfaatin waktu yang ada aja sih waktu itu. Gimana belajarnya mungkin ya coba cari soal-soal. Waktu itu sih sempat beli buku soal-soal untuk SIMAK dan tes pasca sarjana sih waktu itu untuk belajar di waktu yang sempit itu, mencoba memahami aja yang senangkepnya waktu itu, dan doa orang tua yang pasti sangat membantu dalam perjalanannya. Dan kurang lebih seperti itu sih waktu itu. Betul. Jadi kalau ditanyain susah atau enggak sebenarnya relatif ya. Iya, Kalau Kak Rizka IQ-nya 150 Masya itu ya gampang buat Kak Rizka. Allah, amin. Buat yang lainnya kan belum tentu gitu ya. Cuman rata-rata ya memang ya seperti simak UI yang S1 ya Kak Rizka Iya, ya. betul. Paling bedanya mungkin nggak ada sainteknya, maksudnya nggak ada IPA-nya, lebih ke penalaran matematika, bahasa Indonesia, terus kemudian nanti di akhir ada bahasa Inggris. Oh ya, oke. Tuh sedikit di korting tuh lumayan, nggak ada kimianya, nggak ada fisikanya. Dulu kalau simak UI mau S1 itu kan ngerjain kita ya, ngerjain Betul. alkana, alkena, alkuna gitu ya. Sekarang mana inget itu. Oke, terima kasih Kak Rizka. Gitu ya, Hanun ya pertanyaannya dari dijawab. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum. Nah, baik, terima kasih katanya Hanun nih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya M. Ramadan Alfikri, biasa dipanggil Alfi, dari angkatan 2023. Ingin bertanya kepada kedua narasumber. Wow, ini double nih pertanyaannya. Kedua narasumber yaitu Kak Nur Fadilah dan Kak Rizka. Kak, kalau kuliah setelah S1 itu kan biasanya profil mahasiswanya akan beragam. Ada yang senior, ada yang junior, juga ada yang di bawahnya kakak-kakak sekalian. Nah, itu rasanya gimana ya, Kak? Gimana juga cara bergaulnya dengan yang sudah banyak pengalaman di lapangan? Makasih. Oh, jiper dia. Takut nanti punya temen yang profilnya itu sudah luar biasa di pekerjaan. Kayaknya kayak gitu deh maksudnya. Silakan ini siapa duluan yang mau jawab? Boleh Kak Rizka duluan atau Kak Dila duluan? Silakan. Halo, terdengar kan? Ya, kedengeran, kedengeran Kak Dila. Kalau untuk S2 alur desain sih emang sebagian besar sudah senior-senior ya. Mereka ada yang udah puluhan tahun bekerja di bidang arsitektur, ada yang bahkan kemarin ada dari konsultan besar dia masuk ke S2 alur desain juga. Biasanya mereka akan lebih suka ditanya ya. Mereka akan lebih suka ditanya dan berbagi banyak pengalaman karena pengalamannya banyak jadi ceritanya bakal banyak gitu kan. Kalau kita apa ya excited sama mereka, wah keren ya Bu, gini gini gini. Nanti mereka akan juga menjawab pertanyaan kita dengan detail ya, dan mungkin pengetahuan-pengetahuan yang tidak kita dapat di kampus itu kita dapat dari mereka gitu.
terutama kayak negosiasi, terus menghadapi klien yang eh, tricky ya, klien yang tricky dan sebagainya itu begitu. Apakah kesulitan? Kesulitannya mungkin awal-awal ya, mungkin kita bakal dianggap fresh grade gitu, oh baru lulus ya gitu ya, fresh graduate dan sebagainya seperti itu. Tapi nggak masalah kan, dari situ kita bisa banyak bertanya dengan mereka dan jangan jangan apa ya, eh, jangan minder dulu, karena mereka biasanya lebih lebih care ya, lebih care sama junior ya. Nah, begitu mungkin triknya adalah banyak nanya. Kita banyak bertanya ke dia. Mungkin itu kalau aku dari aku, dari Kak Rizka mungkin ada tambahan Kak? Kalau dari aku sendiri, kebetulan kalau di PPR, eh, eh, usianya tidak terpaut terlalu jauh. Banyak juga yang ternyata seangkatan, yang sama-sama angkatan 2019, ada sebagian angkatan 2020 yang baru lulus, dan beberapa yang lainnya juga ada yang di atasnya, tapi tidak sejauh itu gap umurnya. Jadi em, mungkin ketakutan yang kamu maksud aku juga rasakan di awal-awal, gimana takut bertemu dengan teman-teman baru yang dirasa kayaknya mereka udah punya lebih banyak pengalaman deh, kayak mereka ilmunya sudah lebih tinggi deh, pekerjaannya sudah lama sambil bekerja di dunia profesi arsitek. Aku juga awal-awal takut, jujur saja, sempat sampai yang takut, bingung, nangis, itu juga ada momen-momen kayak gitunya. Tapi ketika sudah masuk, ketika sudah dijalani, ternyata lingkungannya juga cukup sportif, teman-temannya juga alhamdulillahnya baik-baik, mau saling sharing tentang ilmu yang mereka punya, tentang pekerjaan-pekerjaan yang pernah mereka kerjakan, kemudian juga jadi saling backup, saling bantu, saling belajar, banyak diskusi, nggak eh, coba ngebuka diri, coba bertanya apa yang masih dibingungin, apa yang kira-kira hal baru, tapi mereka udah tahu, jadi membuka diskusi sih jadinya. Jadi setelah dijalani, oh ternyata semua orang juga punya ketakutan yang sama di awal, tapi ternyata kita juga bisa sama-sama saling berjuang bersama, belajar bareng. Tuh. Dibikin nangis sama siapa, Rizka? Sama Yandi. tugas-tugasnya. Oh, Yandi. Prof Yandi baru semester ini, Bu, ketemunya. Selamat berjuang ya. Terima kasih. Ya, itu yang disampaikan sama Kak Dila dan Kak Nisa ya, Kak Hairunisa. Yang jelas mungkin keduanya itu jawabannya sama sebenarnya. Jangan takut duluan, udah jalani aja dulu gitu ya. Kalau memang nanti di tengah nangis ya nangis aja nggak apa-apa gitu. Tapi kita tetap aja jalani, hajar baik gitu ya. Ya, jalan dulu pokoknya. Jalan dulu. Oke. Gitu ya, Alfi, gitu ya Alfi ya. Tadi tuh kayaknya ada pertanyaan dari Pak Jundi deh. Tadi Pak Jundi kayaknya angkat tangan nggak sih, Pak Jun? Yes, yes. Yes, yes. Silakan Pak Jundi kalau mau nanya sesuatu. Pak Jundi ini alumni juga loh. Ada anak-anak semuanya. Ini Pak Jundi juga harusnya alumni bicara nih, menjelaskan kalau jadi dosen gimana caranya. Ya, saya rasa ini kurang lengkap ya, Pak Akli. Mestinya ada alur riset, alur desain, sama PPARS ya. Yang alur riset nggak ada. Ya, alur riset. Ya, jadi buat teman-teman semua yang mahasiswa ya, jadi kalau alur riset itu nanti kurang lebih jadinya kayak saya, Bu Eta, Pak Akli, dan dosen-dosen ya, itu jalurnya alur riset. Di kami kita punya moto, jika penelitian bisa dibuat sulit, kenapa dibuat mudah ya? Itu alur riset ya. Oke, itu
singkat awalan dari saya ingin bertanya kepada mbak-mbak semua di sini, kebetulan perempuan semua ya. Pertanyaan saya sederhana sebenarnya, dan ini cukup membuat saya penasaran sih, karena beberapa kali saya bertemu dengan eh, teman-teman yang akan mengambil PPARS atau yang sedang menjalani PPARS ataupun maupun yang S2 alur desain yang mungkin ada irisannya ya. Pertanyaan saya, apakah ada proses magang untuk bisa mendapatkan gelar AR ya, gelar AR? Karena eh, sependengaran saya ya di luar sana itu yang dikhawatirkan itu adalah sebenarnya bukan proses kuliahnya tapi proses magangnya. Saya nggak tahu apakah itu betul atau enggak ya. Mungkin dari Mbak ini mungkin ada apa bisa menjawab itu ya, karena kan sedang menjalani ya. Mungkin itu aja dari saya, Bu Eta. Apakah ada proses magangnya atau tidak ya di jalur PPARS maupun di jalur desain? Seperti itu dari Mbak Nur Fadila ya. Terima kasih Mbak-mbak semua. Ya, pertanyaannya apakah ada proses magang? Silakan yang mana dulu yang mau jawab, Kak Dila atau Kak Rizka? Silakan. Saya dulu mungkin Bu. Yang lebih senior. Ya, Kalau kalau mana pesan yang mau ya, jawab dulu, silakan. kalau kalau di S2 alur desain kan ini alurnya ya. Alurnya nanti setelah S1 ikut penataran dari IAI, lalu uji kompetensi. Kalau lulus bisa langsung dapat ah STRA ya, Pak Jundi. Yes. Katanya kalau misal lulus bisa langsung ke Madya, tapi saya sendiri kurang tahu kualifikasinya seperti apa. Apalagi saat ini sudah ada STRA versi terbaru ya, yang ada warna-warnanya itu. Oke. Halo, apakah terdengar? Ya, sudah. Gimana Pak Jundi? Yang dari S2 nih, S2 gelar alur desain. Berarti S2 jalur desain tidak mengharuskan ikut magang ya Mbak ya? Tidak sih Pak, kalau di kami kan dari setiap semester sudah ada pengujian dari IAI, lalu itu nanti dibikin portofolio. Setelah itu ikut penataran, ikut uji kompetensi dari Oke, IAI. oke. Ada ujiannya, kalau lulus baru dapat, kalau nggak lulus ya gitu. Yes. Ya berarti tetap harus mengikuti proses yang dibawa oleh IAI ya. Iya, apalagi sekarang ada yang RPL. RPL itu untuk yang dia sudah bekerja di atas 10 tahun di bidang arsitektur, nanti dia S2 alur desain, ikut uji kompetensi langsung, nggak tahu Madya apa utama. Oke. Oke. Oke, kalau di apa PPR gimana, Kak Rizka? Kalau di PPR sejauh yang Rizka tahu, selama ketika ketika mata kuliah etika dan praktek keprofesian itu selalu dijelasin kalau setelah PPR kami harus magang 2 tahun atau sekitar kurang lebih 4.000 jam kerja, intinya 2 tahun waktu lama waktunya. Tapi untuk kerjanya seperti apa yang Rizka tahu tuh tetap harus di biro arsitek yang emang prinsipal arsiteknya tuh sudah punya STRA. Jadi kita perlu ada mentoring dengan arsitek yang sudah ber-STRA juga. Setelah itu baru kita ikut uji kompetensi dan setelah lulus baru mendapatkan STRA. Kurang lebih yang Rizka tahu saat ini seperti itu sih, Pak. Oke. Ya jadi betul ya. Jadi memang apa namanya harus mengikuti proses magang dulu ya. Oke. Iya. Ya oke, itu dari saya Bu Eta. Thank you Mbak-mbak semua. Ya. Adik kelas. Tadi itu pertanyaan Pak Jundi itu membuka wawasan buat adik-adik juga gitu, adik-adik yang lainnya juga. Kalau misalnya mau
punya STRA atau gelar arsitek yang benar-benar R gitu, itu prosesnya bagaimana sih? Apakah perlu magang atau tidak? Nah, ternyata sudah dijelaskan tadi. Untuk sekolahnya mungkin ada yang tidak ya, kayak misalnya yang Kak Dila tadi gitu ya. Terus ada juga program RPL ya, rekognisi pembelajaran melampau gitu ya. Atau apa singkatan RPL-nya itu? Betul. Betul ya. Itu Betul, bisa Bu. diakui katanya, bisa diakui gitu ya istilahnya. Yang sudah kalian kerjakan selama beberapa tahun terakhir. Mungkin ini untuk kelas B gitu ya, untuk kelas B yang sudah bekerja sebagai entah junior arsitek atau apalah yang bekerja di bidang arsitektural yang bironya itu diketuai oleh atau diawasi juga oleh yang memiliki arsitek yang memiliki STRA gitu ya. Itu yang Rizka Iya. tadi ya. Rizka tadi juga ya, itu gimana Nah, caranya bisa mendapatkan gelar CR ini gitu. Jadi sebenarnya memang tidak pendek ya jalan menuju arsitek gitu. Tidak hanya sekedar lulus S1 selesai gitu ya, tapi masih banyak lagi yang harus dikerjakan. Cuman jangan takut duluan. Kalau belum dijalanin ya nggak bisa jalan-jalan gitu ya. Jalankan aja dulu gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih, baru dari Nurul Hujaifah Inayah. Ipeh lagi, nanya lagi Ipeh ya. Bapak Ibu dosen, saya mau tanya lagi, lebih ini mau tanyanya ke dosen ya. Lebih enak jadi akademisi atau jadi praktisi ya Bapak Ibu? Atau harus menempuh keduanya untuk benar-benar jadi arsitek? Tantangannya apa saja di akademisi dan di praktisi tersebut? Mungkin sekarang yang untuk dua narasumber ini yang bisa dijawab mungkin dari sisi praktisi ya, karena Kak Dila dan Kak Rizka belum menjadi akademisi gitu ya, tapi sekarang prosesnya adalah proses untuk menjadi praktisi, ya kan? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Dila dan Kak Rizka tentang si praktisi ini. Silakan mungkin siapa yang mau jawab duluan, yang senior dulu boleh, yang junior dulu boleh. Kalau kalau akademisi atau praktisi sesuai minat dan bakatmu. Kamu mau jadi apa? Kamu tentuin dulu itu, baru kita mencari pendidikan lanjutnya. Jadi sebelum sebelum PPR, sebelum S2, eh, ya kamu cari dulu kamu mau jadi apa. Kalau mau jadi praktisi, kamu akan bergelut di bidang desain, proyek, perancangan, ketemu klien gitu di lapangan. Kalau misal akademisi ya akan bergelutnya dengan teori-teori penelitian, studi kasus, kemana-kemana begitu. Tantangan untuk benar-benar jadi arsitek atau kalau arsitek praktisi ya. Kalau mau jadi arsitek ke praktisi, eh, tapi kalau kita bicara bidang arsitektur itu ada banyak ya. Kalau misalkan akademisi bisa di bidang arsitekturnya. Tantangan akademisi dan praktisi. Eh, Tantangannya mungkin sama sih, sama-sama di bidang arsitektur kan harusnya satu pemikiran, hanya saja yang satunya konseptor, yang satu di lapangan. Seperti itu untuk tantangan masing-masing. Kalau akademisi mungkin bergelut dengan eh, memilah teori-teori yang mungkin bisa diimplementasikan, mana yang enggak. Kalau praktisi ya hasil dari teori itu diimplementasikan ke dalam desain maupun proyek ya. Nah, seperti itu mungkin kalau dari saya. Mungkin bisa saya tambahkan, Bu Eta. Oh Iya, ya, silakan ya, nih. ya Bu. Akademisi Iya, sekaligus Bu. kali Dosen. silakan Bu Nari. Jadi gini, buat adik-adik mahasiswa semua, eh, arsitek itu adalah pekerjaan long life ya.
Jadi sampai mati kalian baru bisa disebut sebagai sudah pensiun jadi arsitek ya. Tapi kalau dosen itu eh, ada batas umurnya 65 tahun sampai 70 tahun. Udah kalau udah lewat dari 70 udah nggak jadi dosen. Ya akademisnya udah berhenti. Tapi kalau arsitek atau dokter itu sampai kalian mati pun kalian masih bisa berkarya gitu ya. Jadi kalian bisa melakukan dua hal itu sekaligus, jadi akademisi maupun jadi praktisi ya. Jadi sekarang banyak kok praktisi-praktisi arsitek-arsitek yang mengajar juga di kampus. Begitu juga kebalikannya, dosen-dosen banyak yang meroyek juga gitu ya. Jadi sambil jadi akademisi ngajar tapi meroyek juga tetap jalan jadi praktisi gitu. Dan itu di kampus manapun banyak yang seperti itu ya. Jadi ibaratnya teori kita jalan, praktek kita juga jalan gitu ya. Jadi praktek itu adalah untuk mengimbangi teori ya. Karena apa? Karena perkembangan arsitektural itu, ilmu arsitektur ya terutama ya, itu berkembangnya sangat pesat ya. Jadi nggak mungkin kita berkecimpung di teori terus ya nanti ketinggalan secara prakteknya. Jadi kita tetap harus mengimbanginya dengan praktek. Sehingga kita tahu, oh di lapangan tuh seperti ini. Sehingga kita saat mengajarkan ke mahasiswa dalam bentuk teori itu kita sudah tahu perkembangan di luar sana tuh seperti apa gitu. Ya, itu aja mungkin Bu Eta dari saya. Iya, itu Nurul ya. Ini sangat jelas karena yang berbicara adalah narasumber ahli. Itu ya, Nurul ya. Jadi silakan nanti Nurul ikuti kata hati. Kalau memang niatnya mau jadi akademisi, tapi tetap arsitek itu harus diraih gitu ya. Karena benar kata Bu Ari, arsitek itu adalah pekerjaan seumur hidup gitu. Seperti itu. Oke. Adakah pertanyaan lagi dari adik-adik semuanya sekalian? Baik, Bu. Terima kasih Bu Ari dan Kak Dila. Tapi tadi Rizka mau menambahkan sesuatu. Kak Rizka mau menambahkan sesuatu. Kurang lebih sebenarnya sama sih Bu sama Kak Dila dan Bu Ari. Itu dua hal yang tidak bisa di-compare. Benar kata Kak Dila itu ikutin kata hati. Mau yang mana, nentuin dulu maunya yang mana, maunya apa, maunya jadi diri yang seperti apa. Baru cari jalannya. Mau kemana. Oke. Tuh, kata-kata mutiara. Tentukan dulu, tanyakan pada hati kalian masing-masing. Maunya kemana, baru cari jalannya. Gitu ya. Kalau udah ketemu jalannya, jalanin. Jangan diliatin doang jalannya gitu ya. Oke. Sip. Adakah pertanyaan lagi? Adik-adikku yang kucintai dan kubanggakan. Adik-adik berasa muda sekali saya. Baiklah. Anak-anak ibu yang ibu cintai dan ibu banggakan, apakah ada pertanyaan? Atau para dosen ada yang mau bertanya lagi kepada Kak Dila dan Kak Rizka? Cukup ya? Oke, kalau cukup, saya sedikit bahas dulu tentang apa yang sudah disampaikan oleh Kak Dila dan Kak Rizka tadi, yang di-sharingkan ya oleh Kak Dila dan Kak Rizka. Jadi setelah lulus S1 itu tidak hanya berhenti di situ gitu ya. Kalian masih punya jalan yang lebih luas gitu. Kalaupun tidak pada saat itu juga, masih ada waktu untuk terus melanjutkan pendidikan. Nah, pendidikannya berlanjut ya bisa ke PPR, ya. Atau kalian mau langsung kerja, enggak deh Bu, saya mau nabung dulu gitu ya. Enggak deh Kak, saya mau nabung dulu buat melanjutkan studi lanjut. Silakan. Kalian kalau kerja mungkin bukan menjadi arsitek, tapi bisa jadi maksudnya belum menjadi arsitek yang sempurna yang memiliki STRA gitu ya, tapi bisa bekerja di bidang arsitektural atau di bidang konstruksi itu masih bisa gitu, masih lulusan S1 itu masih bisa bekerja di situ gitu. Sambil nabung kalian untuk bisa melanjutkan sekolah lagi misalnya ya. Kemudian setelah kalian mau sekolah lagi, pilihnya kemana? Itu ada banyak. Ada pertama bisa ke pendidikan profesi gitu ya, atau yang kedua juga bisa ke magister. Bedanya apa? Kalau yang di pendidikan profesi itu hanya ditempuh selama 1 tahun dan gelarnya A, ya, AR gelarnya.
Sedangkan kalau kalian melanjutkannya ke bidang ke pendidikan magister atau S2 itu gelarnya adalah MArs plus R. Ini kalau yang pendidikan S2-nya alur desain atau alur perancangan ya. Tapi kalau alur riset seperti saya atau seperti dosen-dosen di arsitektur itu gelarnya bergantung universitasnya masing-masing. Kalau zaman saya dulu masih MT gitu ya. Kalau zaman sekarang sudah banyak yang MArs gitu. Tapi ada juga dulu MSI atau MSc gitu ya, bergantung universitasnya masing-masing. Itu gelar untuk yang riset. Nah, kalau kalian memilih yang PPR, oke, nggak apa-apa. Jadi setelah 1 tahun kalian kuliah gitu ya, kalian menempuh pendidikan PPR, itu untuk bisa menjadi arsitek, kalian masih harus magang dulu, itu kemudian mengikuti tes-tes dan segala macam dari IAI hingga bisa mendapatkan STRA. Nah, itu baru kalian diakui sebagai arsitek. Nah, kalau S2, itu kalian juga menempuh hal yang sama gitu ya untuk bisa mendapatkan STRA di IAI. Tapi kalau S2 kalian punya kesempatan juga untuk melanjutkan sekolah ke yang lebih tinggi seperti ke sekolah S3, kemudian postdoktoral dan segala macam itu bisa. Kemudian kalau kalian pilih S2 pun kalau misalnya kalian mau menuju ke akademisi itu kalian bisa langsung punya punya jalan gitu ya. Kalau kalian sekolahnya di magister, itu kalian punya jalan untuk bisa masuk ke akademisi gitu. Kalau PPR, kalau mau masuk ke akademisi, kalian harus kuliah magister dulu. Kayak gitu. Jadi itu yang saya tangkap tadi ya dari sharing-sharingnya Kak Dila dan Kak Rizka. Jangan lupa adik-adik semua silakan di klik link evaluasinya karena kalau tidak mengisi link evaluasi maka tidak akan bisa mendapatkan email, tidak akan bisa mendapatkan sertifikat. Kok tidak bisa dibuka ya untuk yang akses di luar instansi UMJ? Oke, ini mau dicek dulu sama panitia ya. Mungkin bisa disampaikan nanti oleh MC. Karena sudah selesai sesi tanya jawab kita kali ini. Terima kasih banyak Kak Dila, Kak Rizka sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini untuk sharing-sharing kepada adik-adik kalian gitu ya, adik-adik angkatan arsitektur UMJ. Semoga apa yang kalian sampaikan hari ini, yang Kak Dila dan Kak Rizka sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang ada di sini dari sekarang mungkin di kemudian hari juga. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke MC. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi sesi utama dari acara serial Alumni Bicara 4 2025. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat narasumber oleh Kaprodi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibu Vinta Lisimia, STMT secara simbolis. Kepada Ibu Vinta, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas materinya hari ini kepada dua alumni muda kita yang sama-sama perempuan dan dua-duanya pernah saya bimbing juga TA-nya ya. Alhamdulillah bisa berlanjut ya mungkin dari hasil TA-nya itu ke studi selanjutnya. Yang satu mungkin fokusnya ke PPAs, yang satu fokusnya ke alur desain. Sebentar, bisa nggak ya? Oke, ini sertifikatnya udah terlihat belum ya? Mohon maaf, saya soalnya ada kendala teknis jadi nggak bisa. Sudah muncul. Oke, baik, terima kasih. Ini sertifikat untuk Kak Rizka dan ini sertifikat untuk Kak Dila ya. Jadi terima kasih banyak atas materinya hari ini dan sudah bersedia sharing-sharing dan menjawab banyak sekali pertanyaan dari adik-adiknya terutama ya. Semoga bisa bermanfaat dan adik-adiknya tolong ada manfaatnya lah ya. Jadi benar-benar dimanfaatkan. Tolong jangan cuma didengerin terus itu dicatat terus itu dibiarin aja, nggak kayak gitu ya. Jadi kalau bisa jadi motivasi untuk kalian ya udah menentukan langkah selanjutnya mau ngapain. Jadi dibikin planning lah, ada rencana konkretnya. Ya, paling sekian aja. Terima kasih. Nanti saya kirim
langsung ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pinta atas penyerahan sertifikatnya. Mengingatkan kembali agar seluruh peserta untuk mengisi formulir evaluasi yang tautannya ada di kolom chat sebagai tanda kehadiran untuk memperoleh sertifikat. Sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih atas kehadirannya seluruh peserta. Terima kasih banyak panitia sehingga acara ini berjalan dengan lancar, serta terima kasih banyak untuk semua pihak yang terlibat. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum acara ini ditutup, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Air mengalir di sungai jernih, membawa damai bagi sekitarnya. Sampai bertemu di kesempatan lain, semoga sehat dan bahagia selalu. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.